warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Hajar. Kali ini saya akan memenuhi ujian akhir semester yang diberikan kepada Bapak yang terhormat, Bapak Z. Herianto SHMH. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal, yaitu yang pertama, jelaskan hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Ilmu negara mempelajari negara dalam pengertian abstrak atau tidak terikat waktu dan tempat, yang artinya mempelajari negara yang masih dalam tatanan ide ataupun gagasan. Dalam ilmu negara, yang menjadi pokok bahasan prinsip-prinsip atau pokok-pokok serta teori mengenai negara dan seluk-beluk yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, ilmu negara merupakan suatu cabang ilmu yang berusaha untuk mengkaji mengenai hakikat negara. Sedangkan hukum tata negara pada prinsipnya mempelajari negara dalam keadaan konkret atau sudah terikat waktu dan tempat. Dan yang kedua, hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Hukum tata negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Dan yang ketiga, hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara dengan hubungan hukum tata negara merupakan disiplin ilmu yang sangat erat. Hukum administrasi negara termasuk dalam hukum politik dan merupakan bagian daripada hukum tata negara, di mana hukum administrasi negara mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan praktik kehidupan negara. Hukum tata negara juga mempelajari peraturan-peraturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan ditinjau dari aspek perilaku tersebut. Dan yang kedua, jelaskan pengertian dari setiap asas-asas yang terdapat pada hukum tata negara. Yang pertama yaitu asas Pancasila. Bangsa Indonesia telah menetapkan falsafah atau asas dasar negara adalah Pancasila, yang artinya setiap tindakan atau perbuatan baik, tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material, sehingga setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, asas negara hukum. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam perjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Asas ketentuan yang tegas di atas, maka setiap sikap, kebijakan, dan tindakan perbuatan alat negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dan yang ketiga, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan yang artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu wilayah. Kedaulatan rakyat yang artinya kekuasaan itu ada di tangan rakyat, sehingga dalam pemerintahan melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan ini secara tegas bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu kedaulatan rakyat tersebut. Dan yang keempat, asas negara kesatuan. Pada dasarnya, negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan atau memproklamasikan kemerdekaan oleh para pendiri negara
dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari suatu negara. Yang kelima, asas pembagian kekuasaan dalam check and balances. Pengertian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian seperti dikemukakan oleh John Locke, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu mengemukakan bahwa setiap negara terdapat 3 jenis kekuasaan, yaitu tris politik, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga legislatif. Dan yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran mata kuliah hukum tata negara, apa yang saudara atau saudari dapatkan atau di masa yang akan datang, saya akan lebih mengetahui tentang hukum yang lebih luas lagi dan mendapatkan pendidikan di mata hukum dan membela kedaulatan negara, mendapat pengakuan negara. Sekian dari saya, dan saya mohon maaf apabila terjadi dan kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.